Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Istiani dengan NIM 211F112. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah masalah sosial kepada Ibunda Tati selaku dosen mata kuliah masalah sosial. Masalah sosial adalah perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan zaman yang banyak berbagai macam masalah sosial. Masalah sosial adalah sebagian dari masalah yang sebagian masyarakat tidak menginginkan kondisi ini. Contoh masalah sosial: PSK adalah pekerjaan komersial dan prostitusi demi kebaikan ekonomi agar baik-baik saja. Namun dengan cara yang salah, dengan menjual diri dengan laki-laki yang memuaskan nafsunya. Perempuan yang menjalani profesi ini kebanyakan perempuan yang ekonominya tidak baik-baik saja. Dan memutuskan menjalani pekerjaan sebagai PSK atau pekerja seksual demi mendapatkan upah yang mudah. Karakteristik PSK: saat berulang tahun, semakin bertambah usia, maka semakin kuat dan pintar menjalankan profesinya. Mengorbankan harga dirinya sebagai gadis dan dicap sebagai cewek murahan, dan tidak lepas dari hinaan orang-orang yang tidak menyukai pekerjaannya karena dianggap salah dan penggoda. Dan di saat usianya sudah tua akan mengalami penyakit-penyakit yang membahayakan dirinya akibat pekerjaannya semasih menjadi PSK atau pekerja seksual. Tetapi meski perempuan banyak yang menjalani pekerjaan sebagai PSK, bukan berarti dia perempuan jahat atau kurang baik. Mungkin memang benar kurang baik, cuma kurang baiknya itu hanya pekerjaan saja karena desakan atau keterpaksaan untuk mencari ekonomi agar ekonomi itu baik-baik saja, dan mudahnya pekerjaan, lalu ia
ia melakukan yang seperti itu. Dan kurang lebihnya, Rizka bukanlah perempuan yang jahat, namun cara bekerjanya lah yang salah. Dan berikut akan saya jelaskan tentang masalah sosial pengemis dan gelandangan atau disebut oleh gepeng. Gelandangan dan pengemis adalah seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal atau atap untuk tinggal. Permasalahan tersebut disebabkan masalah karena kemiskinan, menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, minimal menjangkau pelayanan umum, sehingga tidak mengembangkan kehidupan pribadinya sendiri. Masalah sosial pendidikan dapat mengembangkan punya lebihnya pengalaman, sehingga tidak sampai mengakibatkan seseorang itu menjadi pengemis atau gelandangan. Dan karena kurangnya pendidikan dan tipisnya pendidikan atau tidak pendidikan sama sekali, yang mengakibatkan tidak mampunya untuk memiliki pekerjaan, sehingga mengakibatkan memilih bekerja sebagai gelandangan atau pengemis untuk menyukupi kebutuhannya sehari-hari, untuk makan sehari-hari, untuk membelikan jajan anak-anaknya. Dan kurang lebihnya gelandangan atau pengemis seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal atau tipis dan kurangnya pendidikan, sehingga mengakibatkan seseorang itu tidak bisa bekerja di tempat yang terbaik, tidak bisa memiliki usaha karena perekonomian, ketidakmampuan juga, dan kurangnya pengalaman dan tipisnya pendidikan yang telah diperolehnya. Dan sebisa mungkin jika kita akan menjalani kehidupan yang baru, kita harus mempersiapkan segenap jiwa raga kita, jasmani, rohani, untuk bekerja dan berpendidikan, agar supaya anak keturunan tidak mengalami hal yang serupa, dan menghilangkan yang namanya gelandangan atau pengemis, meski tidak sepenuhnya bisa menghilang. Dan terkadang pun orang kaya, orang berpunya, mungkin yang malas-malasan, yang tidak mau bekerja, juga bisa mengakibatkan orang itu jadi pengemis. Jadi pengemis itu bukan hanya karena rendahnya pendidikan atau
kurangnya pengalaman. Namun kadang pun juga diakibatkan karena kemalasan, karena tidak bekerja. Dan mungkin saja orang itu punya pekerjaan yang bagus, usaha yang bagus, namun dia malas menjalankan dan mengusahakan sehingga mendapatkan hasil. Dia memilih malas dan akhirnya menipis dan mengakibatkan sampai dia jadi pengemis karena akibatnya sendiri. Mungkin kalau pengemis bisa diakibatkan karena karena pemalas. Salah satunya mungkin tadi kurangnya berpendidikan maupun pengalaman yang baik ya. Tapi kadang pun juga ada orang yang malas-malasan sehingga mengakibatkan jadi pengemis. Namun jika gelandangan sudah dipastikan dia itu kurangnya berpendidikan dan kurang pengalaman dan mungkin tidak pernah bersekolah. Jika gelandangan sudah dipastikan dia tidak memiliki pendidikan atau pendidikannya rendah sekali. Dan berbeda dengan pengemis, kadang pengemis itu adalah seorang yang malas bekerja. Lalu kesimpulan saya, kurang lebih jelasnya ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin, diusahakan apapun itu kondisinya, bekerjalah yang baik selagi masih mampu dan mampu menjalani atau menjalankan pekerjaan itu. Jangan karena keterpaksaan dan kurangnya pengalaman maupun pendidikan sehingga mengakibatkan tidak memiliki pekerjaan dan mengakibatkan menjadi gelandangan atau pengemis. Dan pengemis itu sendiri, jika pengemis itu orang yang awalnya berada namun mereka bermalas-malasan, lalu sehingga mengakibatkan pun apa yang awalnya punya jadi menipis lalu habis, dan mengakibatkan menjadi seorang pengemis. Jika memang awalnya yang berpunya diusahakan untuk selalu menjalani dan berusaha semaksimal mungkin sehingga itu bisa dipermudahkan dan tidak sampai mengakibatkan seseorang itu menjadi pengemis atau gelandangan. Kurang lebihnya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.